Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif, saya membuat rancangan tindakan aksi nyata. Rancangan aksi nyata saya yang pertama berisi latar belakang. Latar belakang kegiatan aksi nyata modul 1.4 adalah dengan penumbuhan karakter yang baik yang diperlukan oleh suatu sekolah adalah salah satu cara untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif untuk menciptakan disiplin selama ini identik dengan peraturan dan hukuman pada siswa. Dengan aksi nyata diseminasi ini, diharapkan peran guru untuk menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah agar dapat terwujud dengan saling mendukung, berkolaborasi, dan bersinergi. Tujuan aksi nyata. Tujuan aksi nyata bagi murid adalah menciptakan murid yang merdeka, yang memiliki disiplin diri yang kuat. Tujuan bagi guru adalah menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolok ukur kegiatan. Yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Selanjutnya, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. 5 tindakan yang dilakukan. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah SD Negeri 3 Jonggolsari untuk menjelaskan pentingnya pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang terakhir adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama adalah dukungan dari seluruh warga sekolah agar rancangan tindakan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, dukungan dari sarana dan prasarana untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga adalah dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Pelaksanaan kegiatan diseminasi budaya positif dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 November tahun 2022 yang bertempat di SD Negeri 3 Jonggolsari dengan jumlah peserta 15 orang. Berikut ini adalah dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan diseminasi budaya positif saya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum acara dimulai, izinkan terlebih dahulu saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara diseminasi budaya positif 14 November tahun 2022. Susunan acara: 1. Pembukaan, 2. Acara inti yaitu diseminasi budaya positif, 3. Lain-lain, dan acara terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar acara pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar tanpa halangan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Meninggalkan acara inti pada hari ini yaitu acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Yunitasari SPD. Kepada Ibu Tri Yunitasari kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa la wala quwata illa billah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada
hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita dipertemukan dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan pada kegiatan kita hari ini adalah setelah melaksanakan serangkaian pembelajaran pendidikan guru penggerak dari modul 1.1 hingga 1.4, saya di sini ingin berbagi dan ada kewajiban atau tugas pada modul 1.4 bahwa setiap calon guru penggerak itu harus melakukan pengimbasan tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru lain. Dan pada acara ini bukan berarti saya di sini untuk menggurui Bapak Ibu semua, tetapi di sini adalah tempat nanti kita sharing bersama tentang pengalaman kita budaya positif di sekolah kita masing-masing. Konsep utama pada modul budaya positif yang pertama adalah paradigma perubahan belajar, kemudian disiplin positif. Yang ketiga adalah posisi kontrol atau restitusi, motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Paradigma perubahan pembelajaran. Kita saat ini kita tahu, Bapak Ibu, bahwa pemerintah saat ini sedang menggencar-gencarkan bagaimana penerapan kurikulum merdeka yang pada dasarnya ternyata kurikulum merdeka itu berasal dari salah satu pemikiran filosofi salah satu tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara ini merupakan salah satu pejuang pendidikan kita yang beliau sangat menginspirasi dengan lahirnya Merdeka Belajar saat ini. Dan beliau disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang kita tahu bahwa semboyannya adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutmuri Handayani. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut lahirlah kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka yang mengajak kita untuk berubah dari paradigma belajar yang dahulu. Tentu Bapak Ibu tahu ketika dulu belajar kita itu selalu terpaku pada buku, atau belajar itu ketika belajar itu kita selalu berpusat pada guru. Tetapi dari konsep Ki Hajar Dewantara ini ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah menuntun, di mana kita sebagai pendidik itu diharapkan untuk menuntun peserta didik kita, siswa didik kita, agar mereka itu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai diri sendiri dan anggota masyarakat. Kemudian konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah kodrat anak. Kalau dulu teori pembelajaran itu mengajarkan bahwa siswa itu adalah sebagai kertas kosong. Ternyata dengan paradigma perubahan sekarang itu berbeda, bahwa sekarang siswa itu bukan tabula rasa. Bagaimana kita mengisi kertas kosong itu bukan, tetapi siswa itu ternyata sudah memiliki kodratnya masing-masing. Dia sudah memiliki minat, bakat, dan kemampuan yang tugas kita sebagai pendidik adalah untuk menebalkan bagaimana minat, bakat, dan kemampuan mereka agar nanti bisa tersalurkan dengan baik. Selanjutnya konsep Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya adalah konsep petani, di mana kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Siswa kita itu sebagai benih, kemudian sekolah ini, lingkungan sekolah, ekosistem sekolah ini sebagai lahan. Kemudian nanti ketika petani itu
bibit atau benih yang baik, tetapi jika petaninya itu tidak peduli, tidak bisa merawat dengan baik, kemudian lahannya juga sudah baik, tentu hasilnya juga tidak akan maksimal. Berbeda ketika kita sebagai pendidik mampu mengolah anak kita dengan sebaik-baiknya, meskipun itu bibitnya atau benihnya itu kurang bagus, tentu hasilnya akan lebih maksimal dari yang kita harapkan. Itu adalah salah satu konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai pendidik itu diibaratkan seorang petani yang harus mampu mengolah benih dari siswa kita untuk menjadikan nanti generasi berprofil pelajar Pancasila. Komponen utama dalam modul 1.4 itu adalah disiplin positif. Tentu Bapak Ibu di sini sudah sering mendengar kata disiplin, nggih? Kalau ketika mendengar kata disiplin, nopo sing terlintas di pikiran Bapak Ibu? Aturan, nggih. Iya, karena memang makna disiplin sebagai budaya kita itu adalah bagaimana seseorang itu dapat berperilaku sesuai dengan aturan. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah bagaimana bisa mendisiplinkan anak-anak, tetapi disiplinnya itu disiplin yang timbul dari diri sendiri dengan penuh kesadaran. Bukan tadi yang sudah diaturkan Pak Wawan bahwa disiplin itu harus manut kali aturan, tetapi tidak. Yang dimaksud di sini adalah seorang pendidik itu harus mampu menciptakan kesadaran diri. Selanjutnya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak melakukan sesuatu tanpa sogukan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Itu adalah makna dari disiplin positif, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, disiplin positif itu pada dasarnya itu bermuara pada kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan hidup atau fisiologis. Ini yang biasa disebut sebagai kebutuhan sandang, pangan, papan yang kita usahakan setiap hari. Nah, ini adalah bagaimana kebutuhan agar manusia itu bisa tetap bertahan hidup. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Ini bisa jadi terjadi ketika seseorang itu siswa misalnya di dalam kelas itu kadang ada yang super hiperaktif, sering cari perhatian, ternyata dengan tingkah laku atau tindakan yang dihasilkan seperti itu di kelas, ternyata ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan atau kekuasaan. Setiap manusia di sini pasti ingin memenuhi kebutuhan penguasaan, di mana dengan adanya kebutuhan ini nanti diharapkan seseorang manusia itu mampu berprestasi. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Sama seperti anak didik kita, Bapak Ibu semua, bahwa siswa itu ternyata juga ingin bebas di dalam kelas. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan mereka itu untuk menentukan gaya belajar mereka masing-masing. Mungkin ada yang lebih suka melihat video-video, ada yang lebih suka mereka melakukan aksinya, ada yang lebih suka mereka itu lebih mendengarkan. Nah, di sini adalah kebebasan. Kita sebagai guru itu harus mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan kesenangan di sini adalah kebutuhan untuk bermain dengan temannya, kemudian kebutuhan untuk menerima tantangan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini diharapkan kita sebagai pendidik mampu memenuhi 5 kebutuhan ini di dalam kelas kita. Kepada anak-anak kita itu jangan sampai ada satu pun kebutuhan yang tidak terpenuhi, karena ketika siswa tidak terpenuhi salah satu saja, itu biasanya menyebabkan siswa tersebut melakukan tindakan yang sebenarnya tindakan baik atau buruk seseorang itu ternyata memiliki tujuan.
Nah, yang selanjutnya adalah materi tentang motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia ini ternyata terbagi menjadi 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sama seperti peserta didik kita ketika mereka itu melakukan sesuatu, itu salah satunya tujuannya adalah mereka agar tidak dapat hukuman dari gurunya. Kemudian ada yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga mungkin di kelas kita ada siswa yang senangnya kudu diumpak riyen ngoten Bu atau Pak. Jadi sebelum pembelajaran harus diunggul-unggul riyen nembe mudeng. Nah, itu ternyata siswa tersebut itu melakukan tindakan tersebut karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Dan yang terakhir adalah motivasi untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi PR kita sebagai pendidik, bagaimana kita bisa menciptakan disiplin positif, yang disiplin itu ternyata motivasinya adalah dalam diri sendiri. Mereka akan tahu mana yang merupakan nilai-nilai kebaikan atau nilai kebajikan, nilai kebaikan yang harusnya mereka lakukan, kemudian tindakan-tindakan yang tidak harus dilakukan. Ini yang menjadi PR kita semua agar kita mampu menciptakan yang dinamakan motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Nah, motivasi intrinsik ini Pak Bu, jadi menghargai diri sendiri dengan menyadari nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Yang selanjutnya adalah setelah adanya motivasi perilaku, ternyata setelah belajar modul 1.4 ini ada beberapa konsep disiplin yang menjadi identitas gagal atau yang sering saya sendiri lakukan, Pak Bu. Ternyata itu salah dan merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini bersifat menyakitkan yang membuat siswa tersebut merasa tidak nyaman, kemudian murid menjadi takut, dan hukuman ini bersifat memaksa serta murid itu dapat akhirnya menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum tadi. Akhirnya tidak berkata jujur ketika ditanya guru apabila ada permasalahan di kelas kita. Nah, hukuman ini akhirnya nanti menjadikan murid kita menjadi rendah diri. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal yang ternyata hukuman itu benar-benar tidak baik. Selanjutnya adalah penghargaan. Ini yang sering masih ada di sekitar kita, ya Pak Bu. Penghargaan ternyata itu juga merupakan konsep disiplin gagal. Kenapa, ya Pak Bu? Karena ternyata dengan adanya penghargaan ini dirasa tidak efektif. Jadi ketika ada siswa mau melakukan tindakan baik, misalnya guru memberikan tugas, terus mau mengerjakan tugas itu ternyata karena nanti saya yuk dapat es krim dari bu guru. Nah, itu yang dimaksud di sini penghargaan itu sebagai konsep disiplin yang gagal. Yang selanjutnya adalah penghargaan itu dapat merusak hubungan dengan adanya timbul sifat iri pada siswa. Karena ketika kita memberikan tugas kemudian diberi penghargaan, tentunya yang dapat melakukan itu kan biasanya anak-anak yang cerdas saja. Nah, di sini dapat menimbulkan potensi iri kepada siswa-siswa yang dalam akademiknya itu kurang. Di sini itu yang menyebabkan penghargaan itu menjadi konsep identitas yang gagal. Yang selanjutnya adalah mematikan kreativitas. Kenapa Pak Bu? Misalnya saja siswa dapat menyusun kalimat itu menggunakan subjek, predikat, objek. Siswa sudah benar, kemudian guru memberikan penghargaannya, ini bintangnya nak, nanti bintangnya dikumpulkan ya. Kalau sudah
sudah dikumpulkan, nanti di akhir rapor kita hitung siapa yang paling banyak itu yang dapat hadiah. Siswa itu akhirnya merasa jadi cukup, oh ternyata saya dengan membuat satu kalimat saja sudah dapat 1 bintang. Nah di sini yang dimaksud dengan mematikan kreativitas Bapak Ibu. Selanjutnya adalah penghargaan itu dapat menghukum dengan sistem ranking. Salah satunya kenapa di kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 sudah dihapus oleh Pak Bu sistem ranking, karena ternyata ini juga tidak efektif untuk mendisiplinkan peserta didik. Yang terakhir adalah penghargaan ini dapat merampas hak menghargai dirinya sendiri. Seharusnya tadi siswa ketika tidak diberi penghargaan dia masih bersemangat ingin membuat kalimat yang lebih kompleks, yang lebih baik lagi, tetapi karena sudah dirasa oh ternyata saya sudah bisa, saya sudah dapat penghargaan dari guru, akhirnya dia tidak bisa menghargai kemampuan dirinya sendiri untuk bisa berkemampuan lebih, bisa membuat kalimat dengan yang lebih baik lagi. Itulah konsep kenapa penghargaan menjadi konsep disiplin yang gagal. Nah Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses ini yang harus menjadi, mari kita pelajari bersama dan kita terapkan bersama Bapak Ibu, bahwa yang pertama ada konsekuensi. Konsekuensi tentunya Bapak Ibu sudah sering mendengar kata konsekuensi. Konsekuensi ini adalah penguatan, tetapi penguatannya ternyata jangka pendek, karena konsekuensi ini nanti bentuknya hanya membuat siswa itu taat pada aturan. Yang selanjutnya ketika aturan itu, siswa itu misalnya siswa saya di kelas 6, kemudian diberikan konsekuensi, kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti PR-nya menjadi 100 kali lipat. Tentunya kan dia akan takut nanti mengerjakan PR-nya jadi 100. Nah, ketika sudah lulus kelas 6, dia akan kembali mengulangi tidak mengerjakan PR karena gurunya sudah bukan Bu Sari lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi konsekuensi ini merupakan penguatan jangka pendek. Akhirnya nanti dibaleni oleh SMP. Mending orang usah garap soalnya tidak ada hubungan dari tidak ada konsekuensi dari Bu Sari untuk mengerjakan soal 100. Konsekuensi ini ternyata juga perlu monitoring dan monitoring yang berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi konsekuensi ini membutuhkan guru untuk ekstra memantau ketika seorang siswa melanggar aturan disiplin, melanggar disiplin itu setelah diberi konsekuensi dia akhirnya merasa oh saya sudah lunas dengan kesalahan yang telah saya buat. Misalnya saja contoh hal kecilnya ketika siswa ada yang menumpahkan minum di kelas karena dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya kesenangan tadi, akhirnya dia lari-lari, biasanya ini di kelas rendah nih Pak Bu, lari-lari numpahkan minum temannya. Kalau dengan konsekuensi guru itu cukup, nah kalau minumnya sudah jatuh apa yang akan kamu lakukan? Silahkan kamu sekarang ambil pel bersihkan. Itu salah satu konsekuensi Pak Bu. Jadi anak itu akan merasa oh setelah saya melap itu sudah selesai, saya sudah tidak lagi melakukan tindakan disiplin. Nah di sini konsekuensi itu perlu monitoring yang nantinya guru itu perlu bagaimana perkembangan siswa tersebut, apakah nanti di hari selanjutnya masih melupakan minum atau tidak. Yang selanjutnya konsekuensi itu ada istilah stimulus dan respon. Jadi ini mohon maaf Bapak Ibu depending sebentar nih karena ada
Nggih, monggo Bapak Ibu untuk kunjungannya. Kita lanjutkan nggih Pak Bu, bahwa konsekuensi ini selanjutnya ada istilah yang dinamakan stimulus respon. Jadi tadi ketika ada siswa yang menumpahkan kemudian gurunya silakan ambil lap, itu tentu siswa akan iya Bu. Nah itu yang dinamakan dengan stimulus respon. Nah selanjutnya ciri dari konsekuensi ini adalah murid akan lebih menghargai peraturan, tetapi di sini murid tidak punya waktu untuk merenungi dirinya sendiri setelah melakukan tindak pelanggaran disiplin, karena mereka sudah langsung menemukan solusinya, menemukan solusi yang tadi sudah disebutkan oleh ibu gurunya. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Nah, Bapak Ibu di sini jujur saya itu baru mendengar istilah restitusi setelah mempelajari modul 1.4 yang sebelumnya saya itu tidak tahu ternyata ada salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa dengan cara yang paling baik ini adalah dengan restitusi. Ciri-ciri dari restitusi yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi ketika tadi sudah melakukan tindak pelanggaran menumpahkan air minum, itu nanti dia akan tahu, oh saya sudah salah, berarti saya apa yang harus saya lakukan agar saya bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang yang nanti pengalaman itu mungkin akan diingat sampai dia besar. Ketika saya sudah di kelas menumpahkan, kemudian saya ditanya ibu gurunya, oh kamu sudah menumpahkan minum seperti ini, jadi apa yang akan kamu lakukan? Dia nanti akan menemukan inisiatif untuk menyelesaikan atau menemukan solusinya secara sendiri yang timbul dari keinginannya sendiri. Selanjutnya sifat dari restitusi adalah teori kontrol, di mana ini adalah penentu dirinya sendiri, itu penentu penanggung jawab dari tindakan yang dia lakukan adalah dirinya sendiri. Jadi tidak langsung tadi ketika menumpahkan botol minum dari temannya, dia mungkin punya inisiatif, saya akan minta maaf terlebih dahulu, tidak langsung mengambil lap. Itu yang disebut dengan teori kontrol yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya, karena solusi yang diambil itu muncul dari inisiatif dan dari hatinya sendiri. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Mencatat tulisan saya tidak akan terlambat lagi selama 100 kali. Nomor ini Pak Bu? Hukuman. Itu Bapak Ibu bagaimana nanti kita secara bersama-sama menerapkan bagaimana konsep disiplin yang sukses itu, yaitu tadi dengan restitusi. Paling tidak ya dengan konsekuensi ya Pak Bu. Jangan sampai kita berada pada posisi kita sebagai penghukum. Nah, apa itu restitusi? Ternyata restitusi itu merupakan salah satu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi konsep restitusi ini ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, itu mereka benar-benar akan menghayati apa kesalahan dia, kemudian dia menemukan solusi untuk memperbaikinya yang menjadikannya nanti tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ciri-ciri restitusi seperti yang sudah saya uraikan tadi, yang pertama ada bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian ada tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tersebut, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan pada solusi untuk menemukan
ciri restitusi ini ternyata erat kaitannya dengan posisi kontrol kita, Pak Bu, sebagai guru, untuk lebih meyakinkan apa itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu ada contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, sebagai guru yang zaman dulu, sebagai penghukum, itu Bu Guru mawon pun langsung nyon sewune malah kedek kali dek ngapa telat biasanya kasus itu adalah konsep dari hukuman. Jadi guru akan menghukum siswa untuk berdiri di depan kelas setelah baru saja di depan pintu pun digetak-getak, terus saiki ngadeg tekan metu bali sekolah sampai telat kados niku. Itu biasanya contoh guru sebagai penghukum. Selanjutnya adalah efeknya ketika seorang guru memberikan hukuman, itu murid menjadi takut dan dia akan cemas. Sedino kan ngadeg mesti nggih sayang nih Pak Bu. Nah, itu selanjutnya kalau kita menerapkan konsekuensi, itu guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan PR-nya di saat jam istirahat. Nah, tetapi PR-nya ini ternyata diberikan tidak mengerjakan PR ini ternyata diberikan soal lagi sebanyak 3 kali lipat. Ini termasuk jenis konsekuensi. Tentu siswa akan kapok nggih boten garap PR, mergane kan garap tuh jam istirahat, harusnya dia bisa beristirahat, harus mengerjakan PR sebanyak 3 kali lipat. Nah, dari konsekuensi ini guru bersifat tegas dan siswa akhirnya akan menghormati peraturan. Untuk yang selanjutnya, ketika kita melakukan restitusi, itu guru menanyakan dulu keyakinan kelas atau keyakinan dirinya yang membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ketika ada siswa terlambat, boten langsung mripate nyung sewu langsung dibedeli ngoten boten. Ternyata setelah saya belajar di modul 1.4 ini, ternyata guru itu perlu yang pertama mempersilahkan dulu masuk. Kalau sudah masuk, baru didekati, ditanya, kenapa kamu terlambat hari ini nak? Boten parang takone, ngapa sih dikit telat terus itu ternyata tidak baik. Nah, Bapak Ibu di sini restitusi ini nanti akhirnya setelah kita menstabilkan keadaan siswa yang melakukan pelanggaran, itu kita memberikan waktu kepada dia. Kapan kamu bisa bicara berdua dengan ibu? Nanti saat jam istirahat, misalnya seperti itu Pak Bu. Jadi nanti ketika siswa sudah punya kelegaan atau inisiatif untuk menemui Bapak Ibu gurunya, baru di situ kita bisa memasukkan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebaikan yang tadi dilanggar itu apa, yaitu aturan disiplin dalam disiplin waktu dalam masuk sekolah. Dengan restitusi ini guru itu bersifat terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Selanjutnya, dalam penerapan restitusi ini sangat erat kaitannya dengan posisi kontrol guru. Tentu Bapak Ibu sudah paham ya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Dari gambarnya saja sudah kelihatan ya Pak Bu. Penghukum itu di mana seorang guru tidak memberikan belas boten diparingi kebebasan siswa ngomong mawon boten terus langsung deke boten itu biasanya. Terus boten nggih Pak. Insya Allah bukan, itu Bu Sari yang dulu. Oh iya. Selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya pembuat rasa bersalah ini posisi kontrol yang diambil guru agar siswa itu ujare gurune mungkin nggih Pak Bu. Niku ben dhewe ngerti nek dhewe salah. Dhewe wis gawe guru kecewa gelang. Tetapi itu ternyata bukan posisi kontrol yang baik juga. Karena nanti akan memberikan efek pada siswa itu menjadi rendah diri.
Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini yang sebelum mempelajari modul 1.4 itu saya itu cenderung menjadi teman. Bagi saya itu ketika saya bisa memposisikan diri sebagai teman dengan murid itu sudah hal yang terbaik. Ternyata bukan, Bapak Ibu. Menjadi teman itu juga kurang pas posisi kontrol yang kita gunakan ketika berada menghadapi permasalahan pelanggaran disiplin itu tidak pas sebagai teman ini. Selanjutnya ada pemantau. Nah, pemantau ini biasanya beliau akan selalu mengkaitkan dengan aturan dan konsekuensi setelah melakukan pelanggaran. Dan yang terakhir adalah manajer. Ini yang menjadi posisi kontrol yang menjadi sangat tepat untuk kita dalam menyelesaikan setiap pelanggaran disiplin. Di sini saya juga sama-sama sedang belajar, Bapak Ibu. Belajar bagaimana saya sebagai guru nanti dapat menerapkan posisi kontrol manajer yang dapat menerapkan penerapan segitiga restitusi tersebut. Jadi ketika sebagai manajer itu ketika ada pelanggaran disiplin itu ternyata ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Lalu apakah itu keyakinan kelas? Selanjutnya Bu, nanti akan kita bahas lagi Bu. Pak, jadi sebelum ke keyakinan kelas kita harus bisa benar-benar membedakan 5 posisi kontrol. Contohnya di situ ada kasus datang terlambat. Ketika jadi penghukum, itu yang diucapkan adalah patuhi aturan sekolah, lalu baris di depan gerbang sampai jam pelajaran berakhir. Itu kali nada tinggi, mendeli-mendeli, nopo asore, nopo malah kedek bahasa kita. Itu adalah posisi penghukum. Lalu kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, bagaimana yang diucapkan? Ternyata kata-kata membuat bu guru kecewa, kemudian kamu tidak kasihan dengan ibu yang tadi sudah pagi-pagi menyiapkan sarapan, tapi ternyata kamu di sini datangnya masih terlambat. Itu adalah ciri dari posisi kontrol membuat rasa bersalah. Yang selanjutnya adalah teman. Ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, itu yang biasa diungkapkan adalah ayolah, jadi ajakan. Ayolah, jangan sampai kamu terlambat lagi, kali ini tidak apa-apa ya, tapi besok jangan diulangi ya. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang pemantau ini, kamu tahu aturan masuk jam sekolah kita itu jam berapa? Tahu Pak, misalnya jam berapa? Jam 7. Nah, berarti kamu terlambat. Iya Pak, apa yang berarti kamu dapat poin 10 ya. Itu contoh dari pemantau. Jadi langsung di nomor ya Pak, tidak diberi kesempatan untuk menentukan solusinya sendiri. Nah, yang terakhir adalah restitusi, yaitu dengan bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu, bagaimana kira-kira ya menyelesaikannya, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Itu adalah posisi kontrol sebagai manajer untuk menerapkan restitusi. Ternyata dalam penerapan restitusi itu sangat erat kaitannya dengan keyakinan kelas Pak Bu. Mengapa ya disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, sebelum menjawabnya, di sini ada pertanyaan pematik untuk menjawab mengapa harus keyakinan ya, bukan peraturan. Itu dengan kita menjawab mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat kita mengendarai sepeda. Kenapa di Indonesia harus ada aturan seperti itu, Bapak Ibu? Demi keselamatan, demi kesehatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Iya, demi keselamatan dan kesehatan.
Nah, keselamatan dan kesehatan itu yang ternyata dinamakan keyakinan. Jadi keyakinan itu merupakan nilai yang benar-benar disepakati, diyakini oleh seluruh peserta didik di kelas kita. Itulah yang menyebabkan mengapa tidak disebut peraturan saja, tetapi keyakinan, karena memang dalam keyakinan kelas ini seluruh siswa itu berhak untuk menentukan apa yang akan mereka yakini, yang jangan sampai keyakinan itu yang sudah diyakini dalam diri menjadi nilai kebajikan atau nilai kebaikan itu dilanggar. Nah, Bapak Ibu, itu adalah penerapan keyakinan kelas di kelas saya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah menerapkan juga biasanya keyakinan kelas ini diterapkan ketika awal tahun ajaran baru atau awal semester. Itu biasanya secara tidak langsung dengan hanya dengan verbal itu sudah melakukan keyakinan kelas sebenarnya. Tetapi ternyata istilah keyakinan kelas ini juga baru saya tahu, walaupun sebelumnya sudah melakukan, tapi ternyata pada waktu itu bagi saya prinsipnya masih peraturan. Nah, penerapan di kelas yang pertama adalah saya mulai dengan berdiskusi tentang peraturan sekolah, kemudian masuk ke peraturan kelas. Setelah itu siswa itu saya bagi kelompok untuk merumuskan dari masing-masing kelompok itu merumuskan satu keyakinan yang kemudian hasilnya itu agar lebih menarik dan mudah diingat itu dibuat dengan bentuk kreasi siswa yang ditempel di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin di kelas Bu Satimah atau di kelas Bapak Ibu yang lain sebenarnya sudah melakukan keyakinan kelas, hanya memang belum, hanya bentuk verbal ya Pak Bu, belum ada benar-benar ditempel sebagai pengingat motivasi dan pengingat siswa itu belum. Yang selanjutnya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas Pak Bu? Yang pertama, ternyata dari sifat keyakinan kelas itu yang pertama ada lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas ini, kalau peraturan kan misalnya peraturan itu waktu untuk masuk di kelas jam 7, tetapi keyakinan kelas ini bisa langsung kita langsung kita ubah menjadi kalimat yang mudah diingat siswa, datang tepat waktu. Itu contoh dari keyakinan kelas. Sifat yang kedua adalah berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk yang positif. Ini yang membedakan dengan peraturan. Kalau peraturan itu kan ada kata-kata tidak boleh, jangan. Tetapi kalau keyakinan kelas ini langsung dibuat dengan kalimat-kalimat positif. Bisa saja dengan kelas saya suka kebersihan. Nah, itu keyakinan kelas tanpa harus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu peraturan. Selanjutnya ada sedikit saja agar mudah diingat. Ini agar ketika ada peraturan itu biasanya siswa tidak ingat karena peraturan kalimatnya panjang. Kalau keyakinan kelas hanya cukup misalnya bertanggung jawab, datang tepat waktu, suka kebersihan misalnya seperti itu, suka kerapian. Yang selanjutnya, ciri dari keyakinan kelas adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi keyakinan kelas ini memang milik kelas, yang antara kelas 5 dan 6 itu tentu berbeda karena disesuaikan dengan kondisinya. Dan yang terakhir adalah ketika pembuatan keyakinan kelas kita harus melibatkan semua siswa. Jadi tidak boleh keyakinan kelas itu langsung bu gurunya yang inisiatif. Ini tidak, memang harus ada perumusan yang didiskusikan oleh siswa. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini menjadi ajakanlah Pak Bu, agar kita itu ketika ada pelanggaran disiplin itu kita bisa menanyakan kepada siswa apa keyakinan
keyakinan kelas yang sudah kamu langgar. Karena di kelasnya sudah dipatenkan ada keyakinan yang menjadi tujuan dari kegiatan pembelajaran sehari-hari. Kalau tidak ada keyakinan kelas ini, tentunya ketika ada pelanggaran kita tidak bisa sebagai guru langsung apa keyakinan kelas yang kamu langgar, itu tidak bisa karena di kelas itu sebelumnya belum pernah dibuat. Jadi mari kita bersama-sama untuk membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu agar nanti ketika ada pelanggaran disiplin kita bisa langsung kepada siswa itu mengingatkan keyakinan kelas yang telah kita buat. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Tahapan dari segitiga restitusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya ada validasi tindakan. Pada proses ini, tahapan ini kita diminta untuk memahami kebutuhan dasar apa yang menjadi dasar dari siswa tersebut melakukan tindakannya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita menstabilkan identitasnya, kemudian menanyakan apakah kesalahan yang telah kamu buat, kita dapat mengingatkan keyakinan kelas yang telah tadi bersama-sama siswa itu kita buat itu. Kita bisa menanyakan, kalau kamu sudah melanggar keyakinan kelas, lalu apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang selanjutnya adalah Bapak Ibu, pada salah satu tugas modul 1.4 itu ada tugas untuk mengumpulkan skenario pembelajaran tentang salah satu tindakan pelanggaran disiplin yang kemudian diselesaikan dengan segitiga restitusi. Dari tugas itu diminta untuk membuat skenario yang kemudian dipraktekkan kepada siswa dengan melaksanakan segitiga restitusi dengan 2 kasus. Nah, di sini adalah contoh demonstrasi kontekstual saya penerapan segitiga restitusi untuk kasus terlambat sekolah, dan yang kedua itu kasus ada siswa yang berkelahi. Bisa bisa langsung skip, Bu. Demikian diseminasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya di sini bukan berarti saya menggurui, hanya ingin sharing pengalaman dan belajar bersama. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangannya terlebih dahulu untuk Ibu Tri Sari yang telah menyampaikan materi mengenai budaya positif. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan ataupun istilahnya sharing, mungkin kami persilakan untuk satu penanya satu jawaban atau langsung 2 atau 3 pertanyaan untuk Putri. Penanya dulu. Barangkali bagi Bapak Ibu silakan, bagi yang mau bertanya. Ini Bu Tri Sari mendaki untuk sekalian yang bertanya nanti akan dijawab di akhir setelah bertanya. Moga silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Wawan, Pak Susilo, silakan. Terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada kami untuk menanyakan beberapa hal yang mungkin bagi kami masih agak membingungkan sedikit, tapi untuk sebelumnya hal yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Ibu Sari. Kegiatan seperti ini memang sangat kita dukung hari ini untuk memberikan penguatan kepada Bapak Ibu guru yang ada atau yang diikuti pada saat ini, sangat bermanfaat sekali. Jadi begini Bu Sari, tadi mengenai untuk jenis penghargaan yang sekiranya tidak efektif ataupun kurang pas, seperti tadi disampaikan itu,
ada beberapa hal semisal untuk menamping dukungan siswa dalam berprestasi itu ternyata yang selama ini kami lakukan seperti penghargaan, memberikan permen ataupun memberikan bintang itu ternyata tidak ataupun kurang efektif tadi disebutkan seperti itu. Nah, dari hal tersebut kami mohon pencerahannya, hal penghargaan yang efektif bagaimana yang harusnya diberikan kepada siswa agar tidak menimbulkan hal yang rancu bagi bapak dan ibu guru. Itu mungkin bisa. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Bapak Susilo tadi menanyakan bahwa beliau mungkin telah melaksanakan atau Bapak Ibu guru di sekolah beliau telah melaksanakan penghargaan berupa mungkin memberikan permen atau memberikan bintang kepada anak-anak yang ternyata tadi dalam penyampaiannya dikatakan bahwa penghargaan tersebut tidak efektif. Nah, kemudian yang ditanyakan beliau adalah hal efektif yang bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang guru. Pertanyaan pertama masih disimpan dulu Bu Sari. Pertanyaan berikutnya mungkin dari Ibu. Oh, ya. Dari Bu Ika, silakan Bu Ika. Dari saya cuma mau bertanya, apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi yang dikaitkan dengan pelanggaran? Mungkin itu saja yang. Terima kasih Bu Ika. Pertanyaan kedua adalah apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi dari suatu pelanggaran? Barangkali ada satu penanya lagi mungkin yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau mungkin sharing pengalaman juga boleh ya, Putri Yulita Sari. Sharing pengalaman di sekolah juga dipersilakan mungkin dari Bapak Ibu hadirin sekalian, dari Pak Wawan mungkin. Monggo silakan Pak Wawan. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Saya tidak akan bertanya karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Sari, sama seperti kasus memang kegiatan seperti ini sangat kita perlukan karena hubungannya kita melaksanakan kewajiban kita membersamai anak kita dalam misalnya di dalam kelas. Saya itu hanya ingin curhat sih tidak ya, tapi bimbingan sebagai saja saya saja di sini. Nah, penguatan juga tidak, karena saya tidak lebih tahu dari pusat. Tapi yang menarik bagi saya ini seperti tadi yang disampaikan Bu Ika, apa perbedaan konsekuensi dan hukuman, itu menarik sekali. Nanti mohon ini didiskusikan kembali bersama-sama, karena manakala kita tidak paham tentang konsekuensi dan hukuman itu nanti akan menjadi rancu. Terus yang kedua, hubungannya dengan keyakinan kelas tadi ya. Keyakinan kelas itu kan menggunakan bahasa sederhana, nadanya positif dan sebagainya. Saya yakin kita semua sudah melakukan seperti itu. Cuma biasanya kita kenal dengan istilah kesepakatan kelas gitu ya. Kesepakatan kelas. Mungkin kalau bisa namanya tidak ya, mohon saya salah diingatkan ya, karena saya tidak begitu paham. Mbak Sari sudah belajar tentang modul 1.1 sampai 1.4 itu tadi ya, dikaitkan dan sebagainya. Yang saya tahu itu hukuman itu bersifat spontan ya. Dan hukuman itu yang saya tahu spontan, jadi itu tidak ada tulisan apapun, pokoknya bersifat spontan. Dengan tadi nada-nada yang sudah dijelaskan Bu Sari, nada yang mana kedek dan sebagainya, tapi apa yang keluar dari hukum ini bersifat spontan. Sedangkan konsekuensi itu sudah ada aturan di apa namanya di depan. Makanya tadi ada apa itu namanya yang pemantau, terus penghukum, teman itu apa jenisnya? Posisi kontrol. Nah, posisi kontrol. Mungkin nek penghukum itu ya hubungannya dengan hukuman, tapi nek pemantau itu hubungannya dengan konsekuensi. Tapi harus lebih hati-hati di sini karena kita bicara konsekuensi dan hukuman, karena
konsekuensi itu bisa terkesan seperti hukuman, manakala kita memberikan konsekuensinya tidak tepat akan menjadi hukuman. Walaupun kita sudah, intinya begini, menurut saya ya, mohon kalau salah nanti dibetulkan, saya kurang tahu. Istilah konsekuensi itu kan dia melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu yang berakibat kepada orang lain atau kepada lingkungan, terus kita memiliki tanggung jawab. Nah, pada saat memberikan konsekuensi itu kan ada kesepakatan sebelumnya, ya enggak? Nah, mohon pada saat ini harus digarisbawahi bahwa konsekuensinya harus seimbang dengan perbuatannya. Orang yang pecah bebas tapi konsekuensinya disuruh pulang, itu kan namanya tidak nyambung ya. Mungkin itu pendapat saya seperti itu. Jadi hukum itu lebih pada spontan yang keluar dari hukuman itu yang keluar dari penghukum itu spontan, tapi kalau konsekuensi itu sudah ada peraturan sebelumnya. Mungkin hanya itu saya nggak bisa salut untuk Sari dan teman-teman sudah melakukan kegiatan seperti ini. Dan mohon nanti tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tapi bisa merembet ke lingkungan di kecamatan ini, dan semoga kegiatan seperti ini menginspirasi kita semua untuk ikut seperti Mbak Sari, ikut dalam program guru bergerak. Yang saya tahu guru bergerak itu satu luar biasa, ya, dan satu lagi kita dapat salam dan bahagia, gitu ya. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Mohon nanti dikoreksi kalau ada kesalahan karena ketidaktahuan kami tentang konsep-konsep itu, tapi yang ada di benak saya itu ya, gitu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan yang tadi tidak memberikan pertanyaan, akan tetapi beliau lebih menggarisbawahi tentang konsekuensi dan hukuman. Ini seiring atau selaras dengan pertanyaan dari Ibu Ika sebetulnya. Jadi mungkin monggo dari Ibu Sari, apa mau langsung Ibu Ika dulu biar nyambung dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Wawan, dan juga nanti biar jadi mungkin lebih menjadi diskusi yang hangat di ruangan ini. Monggo Bu Sari, kami silakan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas sharingnya. Untuk pertanyaan dari Bu Ika, apa perbedaan hukuman dan konsekuensinya, itu saya sepakat dengan yang sudah diaturkan oleh Pak Wawan, Pak, bahwa memang hukuman ini bentuknya memang spontan. Jadi ketika ada siswa melakukan pelanggaran disiplin, itu ketika kita menjadi posisi kontrol penghukum itu langsung benar-benar menghukum siswa yang biasanya sifat dari hukuman ini diimbangi dengan adanya emosi dalam diri guru. Seperti itu, Ibu. Jadi ketika ada pelanggaran disiplin, guru sudah emosi terlebih dahulu, kemudian secara spontan mengeluarkan statement yang akhirnya menjadikan itu sebuah hukuman. Nah, dampak dari hukuman ini adalah tadi bahwa adanya rasa takut dari murid, kemudian terpaksa, dan siswa akhirnya menjadi rendah diri. Karena memang hukuman ini sifatnya itu lebih pada negatif, karena tadi sudah ada emosi. Biasanya ketika sudah emosi yang dikeluarkan adalah kata-kata yang bersifat negatif. Kemudian kalau konsekuensi, ya tepat sekali, memang konsekuensi ini memang sebelumnya itu sudah ada aturan yang dibuat secara bersama. Nah, konsekuensi ini bentuknya itu ada stimulus dan respon. Jadi yang menjadi ciri dari konsekuensi ini adalah adanya stimulus dan respon. Ketika tadi ada pelanggaran, misalnya tadi siswa terlambat datang, itu kalau penghukum karena sudah didorong emosi dalam diri guru, keluar kata-kata yang kemudian menyakiti hati murid, itu sifat dari hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu guru lebih bisa mengontrol diri terlebih dahulu untuk tidak emosi, kemudian mengingatkan apa peraturan sekolah kita. Nah, ketika sudah ada seperti itu, guru itu langsung, karena kamu
silahkan kamu berkeliling lari kecil berapa 2 kali lapangan misalnya seperti itu. Itu nanti siswa ada responnya karena guru itu sudah mengeluarkan stimulus dulu, mengeluarkan pilihan untuk menyelesaikan dari pelanggaran disiplin. Kemudian konsekuensi ini tepat sekali yang tadi sudah diaturkan Pak Wawan juga. Jadi sifatnya memang butuh monitoring, gitu Pak. Ya, jadi konsekuensi ini memang harus guru itu harus ekstra. Tadi siswa si A sudah melakukan pelanggaran, kemudian besok kita monitoring apakah masih ada, apakah siswa tersebut masih terlaksana atau tidak. Begitu Bu Ika yang bisa dapat saya sampaikan. Memang kalau hukuman itu selain spontan itu sudah didorong adanya rasa emosi terlebih dahulu dari guru. Tetapi kalau konsekuensi itu lebih menekankan pada peraturan sekolah yang telah dilanggar oleh siswa tersebut. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan, monggo Pak Bu yang sudah berpengalaman dalam membedakan mana sih yang termasuk hukuman dan konsekuensi. Monggo Pak Bu. Silakan Bapak Ibu, tadi Bu Dasari sudah menyampaikan, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin menambah, mungkin Pak Eko, monggo. Tadi Bu Dasari sudah menyampaikan bahwa tadi sejalan dengan Pak Wawan juga nih Bu Dasari, bahwa ketika hukuman itu bersifat spontan, kemudian di situ ada emosi dulu, kemudian yang keluar juga kata-katanya ibaratnya negatif, kemudian konsekuensi dari tadi menggarisbawahi juga Pak Wawan bahwa di situ sudah ada peraturan, sudah ada kesepakatan, kemudian konsekuensi yang dilakukan tadi dari Pak Wawan harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan. Ini sama persis dengan yang disampaikan oleh Ibu Tri Yulitasari. Barangkali ada yang mau menambah lagi, silakan. Jika tidak, langsung ke pertanyaan pertama Bu Sari. Tadi penghargaan itu sudah dilakukan di sekolah beliau, tapi disampaikan bahwa tadi penghargaan tidak efektif. Penghargaannya berupa misalnya memberikan permen atau memberikan bintang. Kemudian pertanyaan beliau adalah penghargaan atau hal efektif yang seperti apa yang bisa dilakukan agar tidak salah memaknainya. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Susilo tentang jenis penghargaan yang bagaimana agar tidak menimbulkan hal yang rancu untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu sebenarnya setelah mempelajari modul 1.1 itu di sini yang ditekankan itu adalah jenis penghargaan yang berupa barang, Pak. Jadi karena memang ketika seorang siswa melakukan tindakan yang didasari hanya ingin memperoleh penghargaan, nanti ketika tidak ada penghargaan dia tidak akan melakukannya. Kalau dalam modul yang telah saya pelajari, penghargaan di sini yang dimaksud itu adalah penghargaan di kelas yang sifatnya itu verbal. Misalnya ketika ada anak yang maju presentasi, kita beri tepuk jempol misalnya. Kemudian tepuk tangan untuk anak yang sudah berani menjawab misalnya seperti itu. Jadi penghargaan di sini yang dimaksudkan adalah penghargaan yang tidak memberikan barang yang kemudian menimbulkan efek yang jangka panjangnya itu nanti mematikan kreativitas siswa. Jadi kalau di modul 1.4 itu ketika ada siswa yang menang lomba, kemudian Bapak Kepala Sekolahnya memberikan amplop yang berisi uang 100.000 misalnya, itu memang tidak diperbolehkan Pak. Penghargaan yang diberikan itu sebaiknya penghargaan yang memfasilitasi demi kemajuan dari kreativitas siswanya. Misalnya dengan memberikan fasilitas. Tadi misalnya siswanya itu menang lomba nari, ya mungkin lebih fasilitasnya itu lebih ditingkatkan dalam hal seni seperti itu. Dan kita memberikan penghargaannya itu hanya boleh dalam bentuk verbal dan tindakan postur tubuh. Maksudnya ketika ada siswa yang menang lomba, itu
di hari Senin diumumkan, kemudian diberikan tepuk tangan dari seluruh peserta, itu juga sudah termasuk penghargaan. Jadi penghargaan tidak efektif atau tidak diperbolehkan itu yang berbentuk benda yang nanti akan memberikan motivasi ekstrinsik. Jadi seorang siswa itu akan melakukan tindakannya hanya karena ada barang itu, seperti itu Pak Bu. Yang kemarin dicontohkan di kelas saya itu biasanya seorang guru di kelas rendah itu memberikannya bentuk bintang yang nanti disuruh dikumpulkan ketika rapat, kita hitung siapa yang paling banyak nanti dapat hadiah apa. Nah itu tidak diperkenankan, karena penghargaan ini sejatinya sebaiknya itu diberikan oleh guru setiap kali siswa itu bisa melakukan tugasnya dengan baik, bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hanya dengan siswa yang berani maju ke depan presentasi itu juga kita sudah wajib memberikan penghargaan. Seperti itu, monggo Bapak Ibu yang lain kita sharing di sini. Mungkin ada yang bisa menambahkan bagaimana penghargaan yang efektif itu. Monggo, Silakan Bapak Ibu yang mau menambah tentang penghargaan yang efektif. Bu Mungkin moderator. ada pengalaman di kelas. Bu Ika. Silakan Bu Ika. Tadi belum terpuaskan atau mungkin penghargaan yang efektif? Kalau pertanyaan yang tadi jawabannya saya sudah terpuaskan. Tapi untuk yang kedua ini menyangkut dengan pertanyaan dari Pak Susilo, ini pengalaman pribadi. Terutama anak saya. Itu di sekolah anak saya itu senang sekali kalau mendapatkan bintang. Apalagi kalau mengerjakan PR, dia itu semangat sekali. Mah, saya ada PR ini, harus seperti ini, besok biar dapat bintang. Padahal kan yang disampaikan sama Bu Sari itu untuk bentuk penghargaannya kan verbal. Dia verbal kan itu berupa ucapan atau langsung tindakan di Pajibon. Nah itu padahal anak senang sekali kalau dikasih bintang di sekolah, itu sangat senang sekali. Itu bagaimana? Terima kasih Bu Ika. Kalau seperti itu, efek jangka panjang efek senangnya itu sebenarnya hanya jangka pendek Bu Ika. Nanti ketika putranya Bu Ika itu naik kelas, kemudian gurunya tidak memberikan bintang, pasti akan otomatis itu nanti siswa putri Bu Ika itu pasti nanti tidak bersemangat lagi dalam mengerjakan PR. Nah, ini yang dimaksud di sini bahwa penghargaan itu tidak efektif dan mematikan kreativitas serta tidak dapat merawat untuk menghargai dirinya sendiri. Padahal memang di modul 1.4 itu dalam bentuk bintang pun tetap tidak diperbolehkan Bu Ika. Karena itu tadi, nanti ketika naik kelas ganti guru yang tidak ada bintangnya, sudah dipastikan 50% itu semangat mengerjakan PR-nya turun. Seperti itu. Mungkin dari Pak Wawan dan Pak Eko, Bu Satima, atau Bapak Ibu guru yang lain yang bisa menambahkan. Saya nampak tadi, saya tidak akan menjawab pertanyaan dari Bu Ika, tapi mari kita menemukan bersama-sama bahwa yang kita pelajari yang disampaikan Bu Sari dari awal sampai akhir tadi itu kembali ke judul budaya positif. Jadi memang kalau kita kembalikan ke yang awal, budaya positif, ada yang namanya positif itu kan yang baik. Iya. Ternyata apa yang kita lakukan yang menurut kita baik itu belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Seperti tadi, anak itu akan semangat sekali pada saat dia mengerjakan PR karena besok akan dapat bintang. Motivasinya apa? Dapat bintang kan, bukan bintang kan. Nah, budaya positif ini untuk mengembalikan fitrah budaya kepada yang seharusnya, bahwa anak mengerjakan PR itu sebuah kewajiban. Bahasanya gimana ya? Saya bahasa apa ya? Memang itu kewajiban dan saya pintar. Saya butuh pintar. Ada tanggung jawab saya untuk mengerjakan PR, bukan karena bintangnya. Jadi ya saya
sederhana sekali, dikembalikan lagi ke apa? Ya, judulnya itu budaya positif. Nah, apakah budaya yang dilakukan kalau mengerjakan PR dapat bintang itu bukan positif? Ya tentu tidak positif. Walaupun sebelumnya kita merasa itu hal baik. Ya, nek bahasanya Pak Susilo itu benar, belum tentu benar. Iya Pak. Ya. Jadi apa yang kita anggap benar itu belum tentu baik, gitu. Ya. Jadi mulai sekarang ya memang gitu, kita terapkan pada anak bahwa mengerjakan PR itu bukan karena bintang dapat bintang, tapi karena itu keharusan. Ya, keharusan memang kewajiban kita ya mengerjakan PR, belajar supaya pintar. Jadi nanti ada kesadaran bahwa saya tidak perlu bintang untuk mengerjakan PR, karena saya butuh pintar, gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ya, kita kembalikan lagi ke judulnya tadi, budaya positif. Loh, berarti itu yang memberikan bintang bukan budaya positif? Tentu tidak, karena sudah dibahas di situ bahwa memberikan penghargaan hanya dalam bentuk bintang saja tidak diperbolehkan. Berarti itu termasuk bukan budaya positif. Itu saja. Ya. Terima kasih Pak Wawan atas tambahannya. Begitu Bu Ika. Jadi pada dasarnya kita kembalikan pada judul, meskipun sudah menurut kita hal baik, ternyata itu belum tentu tepat. Untuk itu adanya budaya positif ini salah satunya agar sedikit demi sedikit kita bisa merubah yang selama ini sudah membudaya pada lingkungan sekolah kita. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Acara penutup, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.